Singgahlah ke Semarang. Kota di pantai utara Jawa ini punya sederet kisah tentang syiar Islam. Jejak Muslim terekam jelas sejak abad ke-15. Seperti juga wilayah lain di tanah Jawa, Islam di ibu kota Jawa Tengah ini disebarkan oleh Wali Songo. Ya, Islam secara kenusantaraan itu mulai kuat posisinya setelah Majapahit runtuh ya, sekitar tahun akhir abad 15 lah. Nah, sebetulnya Jawa Tengah itu sudah bicara soal Jawa sebetulnya. Sehingga Semarang yang ada di pusat Jawa ini, ia mulai kena imbasnya di tahun-tahun itu. Setelah Sunan Ampel berhasil mengislamkan seluruh Jawa, Semarang menjadi bagian dari sentral penting perkembangan Islam karena kerajaan-kerajaan besar itu muncul tidak jauh-jauh dari Semarang ini. Para sejarawan meyakini Islam menyebar di masyarakat Nusantara, termasuk di Semarang, dengan cara yang damai. Jalur dakwah yang menggunakan media seni telah menjadi ciri penyebaran Islam para Wali Songo. Sesungguhnya, cara itu tak jauh beda dengan yang dilakukan Maulana Jalaluddin Rumi, seorang penyair dari Timur Tengah. Rumi menciptakan tari sufi. Lewat tarian tersebut, Rumi sadar bahwa manusia itu fana. Ia menemukan tujuan hidup yang hakiki, menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Tarian yang juga dikenal dengan nama Sema ini telah menginspirasi Rumi akan makna kehidupan di dunia. Adalah Pondok Pesantren Al-Islah, sebuah lembaga pendidikan Islam yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat Semarang. Pesantren ini mengembangkan tatanan hidup akhlakul karimah. Tatanan yang diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri, khususnya pada anak-anak. Pendirinya adalah Kiai Budi Harjono. Hal inilah yang membuat Kiai Budi berdakwah. Pria kelahiran Purwodadi ini kemudian memfokuskan dirinya untuk mendalami ilmu dan tari sufi yang akan ia gunakan sebagai alat untuk berdakwah. Semula saya digodain sama guru saya, Mbak Munif Kusumo, guru Mursyid Torekoh Naksabandi Khalidi. Beliau bilang gini, Mas Budi, gue bentuk grup tari. Saya diem soalnya beliau itu orang yang memang nggak boleh bicara. Kemudian lama-lama 2 tahun kemudian saya melalui pengajian beliau rutin yang malam Jumat itu, beliau bilang gini, malam ini Mas Budi saya kasih nama Maulana. Setelah itu 3 tahun saya ketemu orang di Jakarta yang membawa tari sufi ini, namanya Kang Aat. Itu bermula dari Maulana. Nah dari situ akhirnya saya ditawari, Pak Yai mau kalau aku latih. Ya mau, karena ini ada isyarat dari Mbah Munif. Bagaimana? Saya mau lihat dulu. Lihat coba pakai pakaian, muter. Nah, akhirnya disuruh muter. Dan pada saat itu langsung bisa. Akhirnya pakaian Kak Maat itu dari Cafe Room itu dikasihkan saya langsung. Nah dari situ lalu tari sufi saya kembangkan kemana-mana melalui pancingan dari Pondok Pesantren Nailun Najah yang saat itu minta saya melatih karena saya suka di mana-mana menari gitu.
Nah saat itu latihan di Nailun Najah. Tidak taunya ada ide dari pesantren Nailun Najah Krian Jepara itu bikin akun tari sufi Jepara gitu kan. Baru setelah itu belum ke seluruh Indonesia. Tidak cuma berputar-putar, di pondok pesantren ini juga diajarkan penghayatan tari sufi. Karena ketika akan menari, seorang penari sufi dituntut untuk memahami makna setiap gerak. Islam di Jawa pun saya kira juga tidak melulu cukup diisi oleh dakwahnya para wali itu. Tetapi juga ternyata oleh artistik-artistik para sufi-sufi besar. Salah satunya adalah tradisi dari abad ke-13 yang dibawa Jalaluddin Rumi itu. Yang murid-murid beliau kemudian tersebar ke seluruh penjuru tanah air, seluruh penjuru dunia sebetulnya. Gerakan tari sufi mengajak akal untuk menyatu dengan perputaran, bukan liukan yang mengacu pada bentuk keindahan. Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Gerakan berputar sema menggambarkan proses perjalanan spiritual dan kehidupan manusia. Dari tidak ada, dan kembali menjadi tiada. Setiap unsur dalam tarian sufi mempunyai filosofi, seperti pada pakaian dan perlengkapan yang digunakan penari. Seluruh unsur tersebut mengingatkan kepada kematian. Peci atau siket tinggi ke atas menyimbolkan batu nisan. Sedangkan jubah ibarat sebuah peti jenazah. Baju berwarna putih laksana helaian kain kafan. Tari sufi ini sebenarnya bukan tari hanya karena keterbatasan bahasa disebut tari. Soalnya kalau tari tidak ada gerak yang bersifat ritmis gitu kan. Dia hanya berdiri pada poros. Dan inilah tari sufi yang disebut larut di dalam putaran semesta. Meditasi bukan bersifat kontemplatif seperti ini, bukan. Tetapi seluruh diri bergerak dalam pengertian tawaf. Ketika hatimu ingat Tuhan, maka jasadmu lah yang memutar-mutar. Seperti inti diputari oleh bagian. Begitu pula dengan tahapan menari sufi. Kaki diasumsikan di atas hawa. Jadi, terus sikap ini kemenggigilan. Jadi, kenapa kok menggigil? Karena secara kalkulatif ya, ini dipegang pundak kanan ini amal baikku tak seberapa, tetapi secara keinginan ingin surga gitu kan. Lah yang kiri ini dosa banyak tapi
neraka nggak kuat. Akhirnya menggigil, bagaimana ini nasib diriku? Ingin surga amal nggak seberapa, takut neraka dosa banyak. Akhirnya tidak ada lain kecuali menyerah. Ya ini, merunduk ini simbol kemenyerahan. Aku menyerah ya Allah, ya Tuhan. Karena kepada siapa lagi aku mau kembali. Tuhan pun menyambut, iya, kembalilah, marahku kalah oleh cintaku. Kalau ini dirumuskan dalam puisi Rumi, datanglah datang, kata Tuhan, siapapun dirimu untuk kembali. Datanglah datang, walau engkau membawa 1000 luka yang tak terobati. Walau engkau membawa 1000 janji yang tak tertepati. Walau engkau seorang peragu, seorang pencari, dan tanpa saksi. Datanglah datang untuk kembali. Di sini samudera raya cinta menanti. Nah ketika kita posisi Tuhan welcome begitu, kita bangkit gembira. Nah, ya dari luapan inilah kemudian kita menari-nari. Tarik ke belakang. Nah terus muter. Lah ketakutan ini diturunkan. Nah turunkan. Ketakutan tadi diturunkan di atas perut, di depan perut, membentuk simbol love. Simbol love aja dulu. Tanganmu. Nah simbol love, di bawah garis hitam ini garis material. Jadi harus dinaikkan dari material ke spiritual. Love-mu dinaikkan pelan ke jantung hatimu, ke dada. Nah ini, ya ini posisinya kita bagai mawar. Mawar itu wangi, tapi jangan kau miliki sendiri. Secara sosial enggak harus kau tebar untuk kemanusiaan. Kaki-kaki mulai merapat. Penari mulai berputar 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Pada tahap awal mereka bergerak lambat. Secara perlahan tangan penari mulai menanggalkan bahu, membentuk lambang cinta, kemudian merentang lurus ke atas dalam posisi horizontal. Memutar, bukan aku yang memutar, alam yang berputar. Bukan aku memintari Ka'bah yang berputar padaku. Terus ditebar. Ibarat mawar mekrok, mekar. Yang kanan ini simbol koneksitas with Allah always. Nah, yang kiri yang dilihat jempol. Artinya nikmat Tuhan yang tak bertepi melalui dirimu sebagai wakil Tuhan di bumi. Turunkan keindahan Tuhan di bumi melalui hal yang indah. Kain kafan telah aku kenakan. Aku mati bukan mati jasadku, mati irodiku. Aku larut di dalam kehendakmu melalui gerakan ini. Ya ini yang menyebabkan. Sambil berzikir seluruh tubuh berputar, bertumpu secara bergantian pada tumit kaki kiri. Sedangkan kaki kanan dibuat terus berputar. Ada penari yang menari sambil menutup mata. Ada pula yang mencondongkan kepala pada satu pundak. Inilah sebuah ekspresi estetika dan mahabbah. Perwujudan zikir mengingat tentang semua ciptaan Allah. Wah, ternyata memang untuk pertama kali untuk belajar tari sufi ini tidak mudah. Jadi memang untuk prakteknya gerakannya sangat sederhana, cuma ternyata memang butuh konsentrasi, karena dari konsentrasi itu adalah salah satu modal penting untuk cara tari yang menjadi cara untuk meditasi itu sendiri. Dan proses meditasi itu adalah untuk bersyukur kepada Allah, menerima hidayahnya, dan juga untuk menghilangkan ego, hasrat, dan juga keinginan dari dalam diri pribadi kita. Di sebuah pondok, Ilham Iskandar khusyuk membaca buku zikir tauhid. Ilham adalah anggota aktif tari sufi Al-Islah. Sejak 5 tahun lalu, pria berusia 18 tahun ini mendalami tarian sufi. Untuk bisa menari sufi, Ilham konsentrasi melupakan duniawi dan fokus hanya kepada Allah. Menari sufi telah membuka mata hatinya.
bayang-bayang suram tergantikan dengan kecintaan kepada sang pemilik alam semesta. Kan tari sufi itu sebenarnya telinga, mata sama hati menjadi satu. Telinga untuk mendengarkan, mata untuk memejamkan masuk ke hati. Terus kita merasakan apa yang kita rasakan. Masa lalu kita pendam, terus kita bayangkan. Nanti menetes air mata sendiri. Alunan musik Islam mulai terdengar di seisi ruangan latihan. Gerakan badan para anak-anak mulai mengikuti awal irama musik. Lugu paras menyertai tarian sufi yang dibawakan. Makna segala peristiwa. Tarian sufi atau whirling bukan semata sebuah tarian. Tarian spiritual ini dilakukan untuk melepaskan diri dari keinginan dunia menuju kehidupan yang kekal. Meski bernafaskan kesenian Islam, tarian ini tidak hanya untuk umat Muslim. Syukur bagimu, oh Tuhanku. Nyanyian bernuansa Kristiani, alunan Romo Budi, menghangatkan suasana sore di sudut kota Semarang. Sebuah nyanyian yang berisikan pesan kedamaian. Dinamika keragaman semakin terasa saat bersanding dengan tari sufi. Sebuah tari yang bukan sekedar tari, namun menebarkan benih cinta kepada mata yang melihat. Kuasamu semakin sempurna. Kedua aksi seni berbeda agama ini menunjukkan kuatnya rasa perdamaian dan tali persaudaraan. Keberagaman, cinta kasih digambarkan tanpa banyak kata-kata. Itu simbol bagi saya bahwa tari sufi yang melambangkan tarian kasih sayang itu tidak dengan banyak kata tapi melalui praksis, melalui tindakan. Karena banyak kata kadang-kadang justru membuat terpecah belah keadaan. Pada awalnya menjadi sesuatu yang aneh. Mosok Romo dan penari sufi bersama-sama. Tapi ketika itu dihayati dalam sikap saling hormat, itu menjadi sebentuk kesaksian tanpa kata. Melalui media musik, nyanyian, tarian, inilah cinta, inilah kerukunan, inilah damai sejahtera. Gerakan memutar yang pasrah dan berserah. Alunan musik religi mengiringi gerakan tarian sufi para santri. Tidak hanya di tempat latihan, para santri juga kerap menari di hadapan masyarakat umum. Tidak sedikit penonton yang menikmati sajian tari khas Turki tersebut. Kiai Budi menggunakan tari sufi sebagai salah satu media penyampaian dakwah kepada masyarakat. Ia memasukkan beberapa nilai-nilai moral dan akidah serta nilai kesabaran dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
Kecintaan Kiai Budi terhadap seni telah membawa kehidupannya ke dalam pendekatan dakwah yang harmoni. Kemampuannya dalam pemilihan dan pengolahan kata mampu menciptakan bait-bait puisi religius yang senantiasa dilantunkan di sela dakwahnya. Dalam menari, Kiai Budi akan terus menari, menyanyi, dan berpuisi, sembari mengingatkan dari mana kita berasal dan kemana pula kita akan kembali. Tari Sufi turut menjangkau masyarakat urban Jakarta sejak tahun 2000. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, lantunan salawat dan irama tabuhan rebana mengiringi gerakan penari Sufi. Para penari yang mayoritas kaum laki-laki memutarkan tubuh secara konstan. Kain yang melingkar di pinggang turut memutar bergelombang dari kuncup kemudian mekar. Siapa saja boleh, Pak. Siapa saja boleh ikutan di sini. Dia untuk belajar menari gitu. Kita tidak pernah membatasi orang hanya dari misalnya dari orang Islam saja, orang yang di luar Islam juga boleh belajar tari sema gitu. Ya, kita beberapa kali ada orang-orang misalnya dari pendeta yang hadir karena tertarik, pengen tahu, dia ikut zikir kita dan dia ikut mempelajari tari sema. Tarian ini tidak pernah mengajarkan kita melihat dari segi perbedaan. Kalau kita melihat dari segi perbedaan, terlalu banyak perbedaan yang akhirnya terjadi perpecahan. Gitu. Tarian ini harusnya bisa tarian yang bisa menyatukan. Jadi disebut tarian cinta karena cinta itu ada di setiap agama. Gitu. Setiap agama mengajarkan cinta. Oleh karena itu, semua agama yang mengajarkan cinta bisa belajar tarian ini. Perlahan, tari Sufi mulai menarik banyak pencintanya. Di Rumi ini dijadikan sebagai salah satu strategi dakwah kita, menarik banyak orang untuk bisa minimal dia mengenal cinta gitu. Jadi istilahnya kalau orang Islam ya dia bisa lebih cinta, lebih menyebar keseluruhan kasih sayang gitu. Selama ini Islam terlanjur difitnah bahwa agama yang keras, agama yang ya istilahnya seperti tidak ada keramah tamahannya gitu. Padahal tidak seperti itu. Islam menggambarkan kecintaan, Islam menggambarkan kasih sayang gitu. Bukan, Islam adalah rahmat buat seluruh alam gitu. Jadi disitulah sebagai strategi dakwah kita gitu. Dan ini strategi kita juga untuk mengenalkan kepada di luar Islam, agama-agama non-Islam, ketika dia tertarik dengan tarian ini, dia memahami ternyata Islam itu agama yang damai, agama yang kasih sayang. Secara meditatif, tarian ini mampu membawa manusia ke dalam ketenangan jiwa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maulana Jalaluddin Rumi telah memberikan warisan berharga, mengajak hati dan jiwa mendalami sebuah ekspresi untuk mencintai Sang Pencipta.